Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Mutawadinga dengan NIM 1701030050. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal di mata kuliah manajemen keperawatan. Jenis metode penugasan yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan metode penugasan primer dengan judul jurnal Analisis Situasi dan Optimalisasi Pelaksanaan Metode Asuhan Keperawatan Primer di RS Anak dan Bunda di Jakarta yang diteliti oleh Tri Nuraini Orienti, Agustin Indra Cahyani, dan Lilis Rayatin dan diterbitkan pada tahun 2019. Nah, di sini saya menganalisis jurnal menggunakan PICOT. Yang pertama P, problem, population, dan patient. Problem di sini mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap belum optimalnya pelaksanaan metode asuhan keperawatan primer di Rumah Sakit Anak dan Bunda yang di Jakarta. Population, sampel penelitian diambil dengan menggunakan purposive sampling teknik pada salah satu instalasi yaitu instalasi perinatologi risiko tinggi Peristi yang terdiri dari ruang perawatan neonatal intensif perawatan neonatal level 2 dan ruang bersalin dengan perawatan ibu yang memiliki high dependence unit atau HDU dan transisi neonatal. Untuk pasien, ada responden dalam penelitian ini berdasarkan pada kebutuhan sampel recruitment sample selection yang terdiri dari bidang keperawatan, kepala ruangan, perawat primer atau PP, dan perawat asosiat atau PA. Selanjutnya ada I, intervention, exposure, prognostik. Nah, di sini ada suatu rumah sakit anak dan bunda yang berlokasi di Jakarta merupakan salah satu rumah sakit yang berupaya untuk menerapkan asuhan keperawatan berpusat pada pasien dan melibatkan kolaborasi interprofesional pemberian asuhan atau PPA. Rumah sakit berkeinginan untuk menerapkan metode asuhan keperawatan primer sebagai metode penugasan yang digunakan dalam pemberian asuhan keperawatan di seluruh ruang rawat inap. Nah, selanjutnya C, comparison. Di sini dalam jurnal penelitian ini tidak ada faktor pembandingnya, hanya menggunakan flashbone analysis. Nah, di sini penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan fishbone analysis. Fishbone analysis atau diagram Ishikawa merupakan salah satu bentuk root cause analysis atau RCA untuk mengidentifikasi masalah yang sering digunakan oleh berbagai organisasi untuk membuat diagnosis atau memfokuskan kegiatan terhadap akar penyebab masalah yang telah diidentifikasi sehingga organisasi manajemen dapat membuat kemajuan yang signifikan untuk memperbaiki kualitas. Selanjutnya ada outcome. Nah, di sini ada hasil analisis menunjukkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap belum optimalnya pelaksanaan metode asuhan ini, antara lain disebabkan sumber daya manusia yang merupakan faktor yang dominan terkait tingkat pengetahuan, pemahaman terhadap metode asuhan keperawatan primer, kualifikasi perawat yang ada belum melaksanakan peran dan fungsinya, sehingga peran otonomi dari perawat primer belum tampak. Manajer keperawatan belum optimal dalam melaksanakan fungsi organizing, staffing, directing, dan actuating. Upaya yang dapat dilakukan dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman staf keperawatan yang diupdate secara berkala. Meningkatkan peran informasional tentang primary nursing care dan meningkatkan fungsi staffing, actuating, dan controlling dari manajer keperawatan. Selanjutnya time. Penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai Desember tahun 2018 di salah satu rumah sakit anak dan bunda di Jakarta. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung kegiatan asuhan yang dilakukan di ruang perawatan. Pengamatan dilakukan selama 6 hari dalam waktu 2-3 jam. Selanjutnya ada link jurnal yang saya ambil dari Google Scholar, bisa diklik ya. Sekian presentasi dari analisis jurnal saya tentang model praktik keperawatan profesional atau MPKP pada mata kuliah manajemen keperawatan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.